Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali bergabung di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 dengan saya Bapak Anton Rubianto, SPDI MPD. Materi kita hari ini yaitu meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran dengan kompetensi dasar yaitu 3.3, yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyajikan dalil nakli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Dengan tujuan pembelajaran ada 5. Nah, masuk yang pertama yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Nah, ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Orang yang tidak beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalami kesesatan, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Iman kepada kitab Allah meliputi 3 perkara pokok, yaitu 1. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup. Yang kedua, meyakini kebenaran ajaran yang ada di dalamnya secara mutlak tanpa keraguan sedikit pun. Dan yang ketiga, mengamalkan ajaran-ajaran yang di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian cara mengimani kitab-kitab Allah dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Itu ada 2 cara. Sedangkan beriman kepada Al-Quran itu dapat ditunjukkan dengan cara ada 4 cara mengimani kitab Al-Quran. Nah, masuk ke nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Allah menurunkan kitab-kitabnya untuk dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Nah, berikut dalilnya yaitu Quran surat Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab yang wajib kita imani itu ada 4 ya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nama-nama itu secara berurutan mulai yang pertama kali turun hingga saat ini. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 49. Nah, pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai
adalah sebagai berikut. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Yang kedua yaitu kitab Zabur, diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam untuk bangsa Bani Israel. Diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem dengan bahasa Kipti. Nah, menurut keterangan, isi Zabur ini berisi nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Di dalamnya juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Namun, dalam kitab Zabur tidak memuat hukum-hukum Allah sebab diperintahkan untuk mengakui syariat Nabi Musa. Nah, ini firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 55. Nah, yang ketiga yaitu kitab Injil, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem, ditulis dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, yakni kaum Nasrani. Nah, seperti firman Allah dalam Quran Surat Maryam ayat 30. Nah, ajaran-ajaran pokok kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada dalam kitab Injil ini, penjelasan ini juga terdapat dalam kitab Taurat. Kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, diturunkan pada abad ke-7 Masehi dari kurun waktu 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 3. Pokok-pokok ajaran atau isi kandungan Al-Quran. Nah, ada beberapa ajaran pokok yang terkandung dalam Al-Quran, yaitu yang pertama akidah atau keyakinan, 2 akhlak atau budi pekerti, 3 ibadah, 4 muamalah, dan 5 tarikh atau sejarah.